kita belajar bersama firman Tuhan, kita mau mengucap syukur lagi sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau juru selamat kami, Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada kata lain yang mau kami persembahkan pagi ini selain terima kasih Tuhan Yesus. We are so grateful Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Yuk Bapak Ibu teman-teman biasakan bersyukur. Hal-hal kecil sekecil apapun. Kami bersyukur. Berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih karena di dalam janji-Mu ada kemenangan-kemenangan yang sudah Kau sediakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena apapun yang terjadi dalam hidup ini Engkau setia Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang datang bersama keluarganya boleh bersyukur untuk orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan bicara sama kami. Kami siap mendengar di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu teman-teman. Boleh tepuk tangan untuk yang melayani pagi ini. Terima kasih. Yang di depan, yang di belakang, yang tidak terlihat. Shalom. Saya bersyukur untuk kesempatan pagi ini. Terima kasih untuk Ibu Gembala, untuk para pastoral. Perkenalkan saya Echa Sumantri, saya seorang musisi hamba Tuhan. Kalau Bapak Ibu, Om Tante yang sudah senior bisa mungkin cari nama saya di YouTube. Kalau teman-teman muda bisa cari di Spotify. Untuk bisa kenal lebih dalam, segitu aja perkenalannya. Dan saya bersyukur bisa hadir di sini, ini perdana hadir. Tadi pagi saya sudah menyampaikan firman. Dan saya dapat satu impresi yang mohon diuji lagi, tapi tadi saya sempat ke atas ke restroom dan tadi pagi saya tiba di sini juga mall ini sudah seperti sekarat gitu ya. Dan kalaupun masih bertahan, saya percaya salah satunya karena ada rumah Tuhan ini. Jadi saya berdoa setiap dari kita bisa mengambil bagian kita untuk menginjil untuk orang-orang di luar sana mungkin gak banyak tapi bangkunya di sini masih banyak. Saya percaya kita bisa ajak lebih banyak orang untuk kenal Tuhan. Ada amin? Tadi pagi saya menyampaikan tentang diperlengkapi untuk menuai. Saat ini saya izin menyampaikan yang berbeda dan di ibadah sebelumnya hanya ada 2 poin. Ibadah ini saya izin 7 poin. Cukup banyak tapi saya berdoa tidak sulit. Dan saya berdoa juga Bapak Ibu teman-teman mau mencatat, ada amin. Karena kalau enggak pasti lupa, saya pun lupa kalau enggak catat. Tapi 7 poin ini sederhana aja, saya enggak akan kemana-mana, saya hanya ke 2 Petrus. Tadi pagi saya pelajari 2 Petrus 1 ayat 3-4. Untuk ibadah hari ini 2 Petrus 1 ayat 5-7. Kita boleh baca, ini terjemah sederhana Indonesia, makanya saya tulis di layar. Kita baca ya Bapak Ibu teman-teman, 3, 2, 1. Oleh karena segala pemberian dan janji Allah itu, janganlah kalian sekedar percaya, tetapi berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan keyakinan yang kalian percayai. Caranya, hiduplah dengan melakukan perbuatan baik. Kedua, ketiga, menguasai diri. Keempat, bertahanlah dalam. Kelima, semakin sesuai kemauan. Keenam, belajarlah mengasihi saudara-saudara seiman. Dan ketujuh, nyatakanlah kasih kepada semua orang dengan perbuatan. Saya suka sekali firman Tuhan Bapak Ibu karena jelas. Kalau ada yang merasa, aduh kok firmannya gak jelas, Anda hanya harus lebih dalam mempelajari aja. Karena firman Tuhan ini sangat jelas dan saya percaya ini sangat aplikatif untuk kita lakukan. Tema yang diberikan Ibu Gembala hari ini adalah tentang penuaian. Sekali lagi tadi pagi saya membahas tentang diperlengkapi untuk menuai. 2 Petrus 1 ayat 3. Dengan kuasanya sendiri Allah sudah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Tadi pagi kita belajar bahwa hidup ini harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah sekarang saya izin lebih dalam lagi. Setidaknya ada 7 poin. Next, terima kasih. Pertama, perbuatan baik. Saya catat begini, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Ya, orang-orang di luar sana berlomba-lomba untuk berbuat baik. Mohon maaf dengan segala hormat mereka berpuasa, beribadah. Supaya disayang sama Tuhan. Supaya masuk surga menurut mereka. Tapi kita kebalik.
Kita udah disayang duluan sama Tuhan Yesus, ada amin. Ketika kita masih berdosa, Yesus mau mati buat kita. Jadi ini sebuah hal yang buat saya mengubahkan. Orang di luar sana berlomba biar disayang Tuhan, kita sudah disayang duluan sama Tuhan Yesus. Perbuatan baik tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan kasih karunia. Tapi kita berbuat baik, sebagai bukti kita sudah diselamatkan. Ketika Alkitab mencatat baik, artinya bukan sekedar baik. Karena saya berkali-kali sampaikan, Anda bisa korupsi uangnya untuk membiayai keluarga. Baik gak? Baik. Anda bisa punya istri lebih dari satu, masing-masing dinafkahi. Baik gak? Baik. Berbohong demi kebaikan, ada ya. Korupsi, menipu demi kebaikan, ada. Tapi kebaikan yang Alkitab tuliskan adalah yang berdasar kepada kebenaran. Sekali lagi, di sini nggak hanya sekedar baik, tapi kebenaran firman Tuhan. Yesus tulis di Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, so sudah ada clue. Kebaikan kita harus menjadi terang bagi orang lain. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kita berbuat baik bukan supaya kita dipuji, si ibu orangnya baik ya, si bapak, bukan. Kita berbuat baik supaya Bapa dimuliakan. Ada amin? Jadi perbuatan baik ini sekali lagi tidak hanya baik, tapi benar. Seseorang yang sudah diselamatkan, bukan hanya tidak mau, namun seharusnya sudah tidak bisa lagi berbuat jahat Bapak Ibu. Mohon maaf ya, masih banyak anak Tuhan yang gini kan. Sebenarnya bisa nih orang gue pukulin nih. Sebenarnya bisa nih orang gue jatoin nih, tapi gue gak mau. Mestinya gak gitu Bapak Ibu. Sebagai anak Tuhan, kita sudah tidak lagi bisa bahkan memikirkan yang jahat. Orang sejahat apapun sama kita, kita sudah gak punya lagi niat, motif berbuat jahat. Karena kita sudah diselamatkan. Ketika kita diselamatkan, Roh Kudus sudah membersihkan hati dan pikiran kita. Jadi saya berdoa yang pagi ini mungkin masih bisa sedikit berpikir, nanti gua apa ini orang nih ya, aduh Tuhan tolong Tuhan, bersihkan hati saya. Kita nggak boleh lagi punya niat jahat karena kita sudah dibersihkan. Benih-benih kejahatan itu sudah tidak ada lagi dalam hati kita. Ada amin? Kan banyak yang bilang, oh benernya bisa aja saya tinggalin istri saya. Nggak boleh begitu. Nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Kita nggak boleh lagi memikirkan saya bisanya begini-begini. Hidup ini bukannya aku lagi tetapi Yesus yang hidup di dalamku. Perbuatan yang baik itu bukti kita sudah diselamatkan. Jadi siangnya pagi ini mari kita berdoa supaya Tuhan menyucikan hati kita. Sehingga yang keluar hanya perbuatan baik. Hanya kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Next, terima kasih. Berikutnya Petrus menuliskan cara hidup yang bijaksana. Pertama, hiduplah dengan melakukan perbuatan baik. Kedua, Petrus makin mengerucut. Milikilah pengetahuan tentang cara hidup yang bijaksana. Amsal 3 ayat 7 ini bagus sekali. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi ternyata perintah dorongan untuk berbuat, untuk memiliki kebijaksanaan ini sudah dari perjanjian lama, bukan hanya di perjanjian baru. Dan kalau Anda rajin baca Alkitab, saya suka baca Alkitab puji Tuhan, justru kita menemukan keunikannya begini, ketika Alkitab mengatakan bijak, seringkali dikaitkan dengan kesabaran. Tolong bilang sebelahnya, yang sabar. Kita sebagai anak Tuhan, kita berapi-api buat Tuhan, kita suka hadirat Tuhan, tapi kadang-kadang kurang sabar. Contoh sederhana baca Alkitab, aduh bosen, males, gak sabar. Drama Korea 16 episode kelar semalam Bapak Ibu. Ya kan? Yang saya dengar ibu-ibu sekarang gak nonton Korea lagi, nontonnya drama Turki, ratusan episodenya. Bukan di sini ya, cabang lain ya. Kebijakan seringkali dikaitkan dengan kesabaran. Nah, apa hubungannya dengan sebelumnya? Tidak kebetulan kita baru mempelajari tentang sifat yang baik, ya, perbuatan baik. Amsal menuliskan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Orang yang bijak pasti menjauhi kejahatan. Makanya dalam hidup ini kita nggak cukup hanya cinta sama Tuhan. Kita harus takut, hormat sama Tuhan. Kalau kita punya rasa hormat bahkan takut sama Tuhan, hidup kita nggak akan main-main Bapak Ibu, ada amin? Usaha kita nggak akan main-main. Rumah tangga kita akan kita jaga di dalam nama Yesus. Kalau Anda cuma cinta pikirannya sama Tuhan, mohon maaf, rumah tangga bisa seenaknya. Habis itu minta ampun, Tuhan sayang sama saya. Itu pemikiran yang keliru. Justru karena Tuhan sayang sama kita, kita harus lebih hormat lagi dan takut sama Tuhan. Bukan ketakutan, tapi takut dan hormat. Amsal tulis gini, 13 ayat 20, Amsal 13 ayat 20.
Siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang yang bebal, menjadi malang. Ini Amsal sangat sehari-hari Bapak Ibu teman-teman. Kalau kita gaulnya sama orang bijak, jadi orang bijak. Makanya pergaulan penting sekali. Dan saya berkali-kali pesan sama teman-teman muda, pilih pasangan dalam Tuhan. Ya tentu ini gak berlaku buat yang sudah menikah, udah 20 tahun saya salah pilih pasangan, telat Bapak Ibu, mohon maaf. Mohon maaf banget, terlambat. Tapi buat yang belum menikah, pilih yang benar di dalam Tuhan. Kalau yang udah nikah gimana? Saya percaya ada kasih karunia Tuhan. Rumah tangga yang buruk bisa diperbaiki di dalam nama Yesus. Tapi yang belum menikah, pilih benar-benar. Alkitab mengajarkan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Apalagi pasangan yang lebih dekat sama kita. Kalau kita gaulnya sama orang bijak, jadi orang bijak. Kalau kita berteman dengan orang bebal, menjadi malang. Bayangkan Bapak Ibu, itu pergaulan dengan sesama manusia. Apalagi kalau kita bergaul dengan Tuhan Yesus. Pasti ketularan bijaksananya Tuhan, ada amin? Memang kita nggak akan bisa hikmatnya sebesar Salomo. Tapi pasti ditambah-tambahkan seiring kedekatan kita dengan Tuhan. Makanya sama Tuhan Yesus jangan cuma bergaul hari Minggu, setiap hari. Ada amin? Berdoa, baca Alkitab. Supaya ketularan bijaksananya Tuhan. Pengetahuan tentang cara hidup yang bijaksana, baik aja nggak cukup. Banyak orang yang membanggakan kebaikannya. Saya orangnya tulus, saya orangnya baik, saya orangnya jujur. Puji Tuhan. Tapi kalau cuma jujur, kalau cuma tulus, gampang kena tipu, mohon maaf. Makanya Yesus mengajarkan sederhana. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Anak Tuhan harus bijaksana. Anak Tuhan harus berhikmat. Next, terima kasih. Menguasai diri. Wah, makin mengerucut nih Bapak Ibu. Saya mempelajari apa yang Petrus sampaikan di sini ini sangat sekali lagi sangat aplikatif. Berbuat baik, hidup bijaksana, menguasai diri. Saya berdoa Bapak Ibu mencatat ya, karena ini penting untuk kita lakukan setiap hari. Saya pun masih terus belajar untuk melakukan hal-hal ini. Saya nggak akan lama di sini karena kita pasti tahu buah roh yang terakhir penguasaan diri. Tapi terus terang sulit Bapak Ibu. Saya nggak membanggakan ini, tapi saya dan istri, kami baru menyelesaikan sebuah drama Korea judulnya Connection, ada yang nonton? Dan karena drama itu seru banget, saya jadi tidur pagi berhari-hari. Padahal Roh Kudus udah bilang, tidur lanjut besok. Emangnya kalau saya nggak nonton, besok ceritanya berubah kan enggak gitu ya. Tapi aduh Tuhan seru Tuhan, ampuni Tuhan, akhirnya tidur pagi, besoknya jadi gak seger badan saya. Betapa sulitnya menguasai diri. Dulu saya bilang, saya puji Tuhan gak pernah terjebak dalam pornografi yang seperti itu. Tapi setahu saya dulu kalau orang mau nonton pornografi harus sewa CD. Ya, anak muda saya gak tahu CD atau enggak, orang tua pasti tahu. Dan itu minimal 15 menit. Nyewa dulu, masang dulu gitu. Prosesnya lama. Secara teori, lebih mudah minta tolong sama Tuhan. Pas lagi mau jalan ke warnet gitu, Tuhan tolong gak jadi pulang lagi ke rumah. Sekarang mau lihat pornografi Bapak Ibu, satu klik di HP kita. Saya lagi edit foto, tiba-tiba muncul iklan di atas. Perempuan dengan baju yang kayak gitu, aduh mengerikan sekali. Semakin kesini, semakin besar tantangan kita untuk menguasai diri. Tapi itu yang harus kita lakukan kalau kita mau menuai jiwa. Karena menguasai diri sejatinya bukan kita berusaha keras. Saya menguasai diri, saya meditasi. Enggak. Saya tahu enggak semua pendeta bahas ini, tapi please Bapak Ibu yang masih suka meditasi, yoga, jangan ya. Itu bukan olahraga, itu penyembahan. Saya berani sampaikan ini ada dasar firman Tuhan ya. Meditasilah dalam hadirat Tuhan, merenungkan firman-firman Tuhan. Bukan kita yang berusaha keras menguasai diri kita, tapi ketika Alkitab menyatakan gini, kuasai dirimu. Artinya saya berserah sama Roh Kudus, supaya Roh Kudus menguasai saya. Gini Bapak Ibu, kita nih ya, mohon maaf, sekurang-kurangnya sebodoh-bodohnya punya kehendak. Artinya harus ada kuasa yang jauh lebih besar yang menguasai kita. Gak bisa, Anda mau sudah umur, mohon maaf, dewasa sedewasa apapun, tetap kita butuh Tuhan untuk menguasai diri kita. Especially, khususnya ketika Anda punya power, punya kuasa. Anda bos, ada pemimpin di rumah, Anda pemimpin di gereja. Wah, kita butuh Roh Kudus untuk cengkram hati kita. Otherwise kita akan bertindak sesuka hati kita. Mengerikan. Makanya banyak yang bilang ya, kalau udah punya uang banyak, di situ kelihatan karakter aslinya. Saya berdoa, seberapapun isi tabungan Anda bisa menguasai diri. Apapun jabatanmu, di kantor, di toko, di gereja, di rumah, apapun itu, menguasai diri. Karena orang yang bisa menguasai diri, pasti jadi berkat. Pasti jadi teladan. Di ibadah sebelumnya tadi saya bahas, dulu dia pemarah,
Dikit-dikit ngomongnya kebun binatang, kasar banget. Dan orang dunia menganggap itu nggak apa-apa ya, karena teori mereka gini, dia ngomongnya kasar hatinya baik. Padahal Yesus bilang gini, yang keluar dari mulut meluap dari hati. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu, kalau Anda ngomongnya dikit-dikit, mohon maaf kasar, hewan, ya hatinya masih kotor. Minta dibersihkan sama Tuhan. Nggak ada teorinya tuh hatinya baik, ngomongnya kasar nggak bisa. Kalau hatinya baik, ngomongnya pasti baik. Anda dulu ngomongnya kasar banget, dulu tindakannya kasar. Dulu mohon maaf nafsuan, ngomongnya jorok terus, pikirannya apa lagi. Tapi sekarang bertobat. Yang pemarah jadi sabar. Yang dulunya nafsuan, sekarang bersih omongannya, pikirannya. Kalau teman-temannya bercanda hal-hal yang jorok, dia gak ketawa lagi. Dunia akan lihat itu, berubah dia. Dan Anda akan jadi teladan bagi orang lain. Ada amin? Keteladanan itu yang akan membuat orang-orang lain rindu mengenal Tuhan. Dan akhirnya mau ke gereja. Saya percaya teladan itu bicara sangat kuat. Jadi mari kita belajar menguasai diri. Mengizinkan Roh Kudus menguasai diri kita. Next, terima kasih. Bertahan dalam kesusahan. Wah, ini berat. Tapi hidup dalam Tuhan gak enak-enakan. Bahkan salah satu esensi kekristenan adalah penderitaan. Kita yang ngomong seorang hamba Tuhan namanya Tim Keller. Esensi kekristenan bukan hanya sekedar mujizat, doa sakit sembuh. Kekurangan uangnya dikasih banyak sama Tuhan, turun uang dari surga. Bukan itu. Justru kita menderita. Kenapa kita menderita? Karena Yesus sudah terlebih dahulu menderita buat kita. Dan kita nggak harus mati seperti Tuhan, in fact kita nggak bisa mengorbankan nyawa kita punya dosa Bapak Ibu. Tapi kita selalu bisa berkorban. Dan saya tidak kenal satu persatu di ruangan ini, tapi saya tahu ada yang punya masalah, saya pun punya masalah. Saya pun punya pergumulan, kesedihan. Tapi adalah luar biasa ketika dalam pergumulan kita, dalam kesedihan kita tetap setia mengiring Tuhan. Mohon maaf, mungkin Anda ditinggal anggota keluarga, mungkin Anda kehilangan pekerjaan, mungkin Anda dihianati orang lain, tapi dalam pergumulan seberat itu pun tetap setia mengiring Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan bahwa hari Minggu nih seringkali mellow buat saya karena papa saya dipanggil Tuhan hari Minggu. Dan saya cerita ini bukan untuk membanggakan, tapi ini bukti bahwa kuasa Tuhan itu nyata sempurna. Papa dipanggil 2:30 pagi dan waktu itu saya belum sadar. Jadi pas saya ke rumah sakit katanya papa sudah nggak ada. Saya beriman masih ada. Saya teks beberapa hamba Tuhan yang jadi mentor saya. Om, pastor, Pak, papa katanya udah meninggal, tapi Tuhan bisa bangkitin kan ya? Belum sadar. Saya belum nangis. Di rumah sakit saya berlutut berdoa, Tuhan makasih. Pagi matahari udah terbit sampai di rumah duka. Baru tuh kayak duas, papa udah gak ada. Wah nangis, udah kayak anak kecil nangis. Hancurlah. 10:30 saya pelayanan di gereja saya, bawain firman. Buat sebagian orang ini aneh. Buat saya juga aneh. Pagi itu pas beberapa orang gereja tahu langsung menawarkan mau di reschedule aja nggak jadwalnya. Saya bilang nggak usah deh, ngapain. Kalau saya reschedule papa balik nggak apa-apa deh. Ini saya reschedule enggak, papanya udah di sana kan. Saya pelayanan. Dan puji Tuhan hari itu beberapa orang mengalami Tuhan. Karena ibadahnya ibadah teens. Kan kalau ibadah umum gini saya bisa bilang ya Bapak Ibu jangan main HP ya, nurut semua, udah dewasa. Anak-anak kecil kan jangan main HP ya, dia main HP-nya begini Bapak Ibu. Jadi wah itu pergumulan. Tapi pagi itu saya memutuskan untuk tetap melayani. Dan itu bukan hebat atau kuat saya, tapi itu kuasa Tuhan. Makanya ketika Anda mengalami penderitaan, mengalami kesedihan, Anda tetap setia sama Tuhan. Percayalah, pertama Tuhan disenangkan. Tapi kedua juga dunia akan melihat. Ada kesaksian nyata. Mohon maaf kalau hidup Anda baik-baik saja, tidak pernah mengalami pergumulan. Anda akan lupa kebutuhanmu akan Tuhan Yesus. Kalau hidup kita baik-baik aja mungkin kita akan jarang ke gereja. Seberapa banyak orang yang mohon maaf akhirnya bisa ke gereja ketika bisnisnya udah turun. Ketika karirnya sudah tidak terlalu baik baru ke gereja cari Tuhan. Beberapa orang bilang aduh saya terlalu sibuk. Gak bisa ke gereja. Terus tiba-tiba Tuhan izinkan sakit. Bisa tuh berhenti dari kegiatannya. Saya berdoa kita gak perlu sakit Bapak Ibu ada amin. Kita mau setia sama Tuhan. Setiap dari kita memiliki kesusahan masing-masing. Sekali lagi saya di sini saya menghormati Anda, saya percaya setiap dari kita punya pergumulan yang berbeda. Tapi toh sampai hari ini, sampai saat ini masih setia mengiring Tuhan. Itu pasti jadi kesaksian. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Next, terima kasih. Tinggal 3 poin lagi, saya berdoa kita semangat karena saya juga semangat banget. Petrus tulis begini, hidup semakin sesuai dengan kemauan Allah. Terjemahan baru atau yang ada di Alkitab Bapak Ibu menuliskannya begini, hidup saleh. Saya nggak akan lama di sini, simple. Kalau Anda mau ketahui kehendak Tuhan, baca Alkitab. Saya tahu dunia ini belakangan mengajarkan kita untuk tanya orang pinter. Tidak terkecuali di gereja, tapi akhirnya jadi manja. Dikit-dikit ada masalah, tanya ketua kulnya. Dikit-dikit ada masalah, tanya ibu gembalanya. Enggak apa-apa. Tapi Anda selalu punya akses berdoa loh sama Tuhan. Kalau lagi ada masalah, jangan tanya perbintangannya gimana, paranormal, dukun orang pinter, jangan. Berdoa, baca Alkitab. Kalau Anda mau belajar kehendak Tuhan, baca firman setiap hari. Itu aja sederhana. Saya tuh bingung kalau ada anak Tuhan yang gak ngerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saya gak ngerti kalau ada anak Tuhan yang ini dosa loh, masa dosa? Kemana aja? Mohon maaf ya kalau ibadah sekolah minggu saya bisa bilang bohong itu dosa, amin, amin semuanya. Orang sudah dewasa Bapak Ibu, bukan cabang sini, cabang yang di Plaza Indonesia kali ya. Udah dewasa, masih gak tahu bohong itu dosa. Kan ngeri. Kita harus hidup sesuai kemauan Tuhan. Karena kita pun punya kemauan. Anda punya kemauan bebas mau ngapain habis ini. Misalnya Tuhan suruh makan di restoran A. Nggak nurut, saya maunya restoran C. Ya Tuhan nggak akan tiba-tiba restoran C-nya kebakaran gitu kan Bapak Ibu, enggak. Tapi kan itu menandakan seberapa besar kita peka dan taat sama Tuhan. Itu hal kecil. Apalagi bicara kegiatan, rumah tangga, pekerjaan, visi-visi besar yang Tuhan percayakan. Saya berdoa, kita rindu untuk hidup sesuai kemauannya Tuhan. Karena Tuhan gak pernah jahat, ada amin. Tuhan gak pernah salah. Tidak pernah rugi mengikuti Tuhan. Boleh pegang dadanya masing-masing. Dan katakan begini, Tuhan Yesus. Lebih keras lagi, Tuhan Yesus. Saya mau hidup sesuai kehendak-Mu. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Next, terima kasih. 2 poin terakhir ini buat saya sekali lagi sangat applicable. Mengasihi saudara seiman. Dan mungkin protes, kenapa saudara seiman dulu? Saya jelaskan Bapak Ibu. Kalau sesama anak Tuhan aja gak kompak, kalau sesama tubuh Kristus aja berantem, antar gereja berantem, saling serang, ini bahasa roh gak boleh, yang ini begini, yang ini pendetanya suka nangis, yang ini pendetanya ketawa mulu, yang ini mohon maaf pendetanya gemuk, yang ini kurus, kurang makan, kurang berkat, waduh berantem terus Bapak Ibu. Kalau anak Tuhan aja gak kompak, gimana kita bisa menginjil? Saya tuh tanda kutip bosen dengar Paniko ngomong unity, saya bosen. Tapi saya renungkan memang itu belum terjadi. Jangankan antar gereja, sesama GBI Gatot Subroto aja ada yang gak unity. Jadi ini memang pesan yang harus disampaikan berulang-ulang, bersatu kompak. Kita nggak harus setuju sama semua orang, kita nggak harus selalu dekat sama semua orang. Tidak semua orang perlu punya nomor WhatsApp Anda. Tapi paling tidak, belajar merendahkan hati, kompak sebagai tubuh Kristus, ada amin. Kalau sesama anak Tuhan aja nggak kompak, gimana bisa jadi berkat buat orang di luar sana? Kita kan punya visi yang luar biasa, memberkati dunia, memberkati Jakarta. Di gereja ini aja belum kompak, gimana gitu kan. Makanya penting untuk kita rendah hati, mengenal kehendak Tuhan. Dalam hidup ini saya dan istri kami dipertemukan dengan banyak orang yang mohon maaf menyebalkan. Menyebalkan banget. Ketika itu terjadi, momen itu terjadi depan mata, saya tuh mau marah, Tuhan ngapain orang kayak gini ada di hidup saya. Saya jujur ya sama Bapak Ibu teman-teman ya. Ngapain orang kayak gini ada dalam hidup saya. Tapi beberapa hari, beberapa minggu saya renungkan, ternyata keberadaannya penting. Untuk mengasah saya lebih dewasa dalam Tuhan. Untuk membuat saya semakin tajam. Jadi kalau ada orang-orang menyebalkan yang Tuhan tempatkan dalam hidupmu, jangan minta Tuhan usir. Tapi minta Tuhan kasih kekuatan. Ada amin. Saya tahu gak semua keluarga itu ideal. Saya punya salah satu senior musisi saya namanya Mas Adi MS. Beliau belum mengenal Tuhan tapi beliau orang yang sangat baik. Dan saya pernah baca waktu itu masih zamannya Twitter sebelum ganti nama jadi X. Ada orang yang ngomong gini, Mas Adi saya berharap Anda adalah ayah saya. Pas saya baca gitu saya sedih. Karena saya tahu berarti ayahnya gak berfungsi nih. Sampai dia berani declare di media umum bahwa saya berharap ada orang lain yang jadi ayah saya gitu. Dan itu terjadi kan dengan beberapa orang di antara kita. Kita gak puas dengan orang tua kita gak puas dengan anak kita. Kita gak puas bahkan dengan gereja. Tapi saya percaya yang Tuhan tempatkan gak pernah salah. Kita bisa lahir dalam keluarga yang mungkin gak sempurna.
Orang tua yang mohon maaf mungkin gak berfungsi. Tapi Tuhan panggil kita untuk jadi berkat di situ. Mungkin Anda orang tua yang setia mengikut Tuhan, tapi anak Anda belum mengenal Tuhan, anak Anda masih malas ke gereja. Enggak, Tuhan gak pernah salah kasih anak. Rencana Tuhan jauh lebih besar. Makanya belajar mengasihi, ada amin. Belajar berkorban untuk orang lain. Belajar bukan hanya memberikan firman, tapi memberikan hidup buat orang lain. Mohon maaf Bapak Ibu, khotbah gampang kan? Ada masalah buka ayat ini, dah. Tapi akhir zaman ini orang-orang di luar sana butuh orang-orang yang memberikan hidupnya, waktunya. Lagi ada masalah, ayo ketemuan yuk. Minimal Zoom, minimal video call, minimal telepon. Jangan cuma dikasih ayat Bapak Ibu. Mohon maaf ya, Alkitab mencatat setan juga tahu firman Tuhan. Setan cobain Yesus pakai apa? Firman Tuhan. Makanya kita sebagai anak Tuhan jangan cuma kasih ayat, kasih hidup, kasih waktu perhatian kita. Mengasihi saudara seiman. Next, terima kasih, ini terakhir. Baru Petrus tulis gini, menyatakan kasih kepada semua orang dengan perbuatan. Wah, ketika anak Tuhan sudah kompak, ketika anak Tuhan sudah berfungsi dalam gereja, tinggal tunggu waktu orang-orang datang. Saya nggak menyalahkan, saya nggak menghakimi, tapi cukup banyak orang yang nggak mau ke gereja karena kepahitan sama anak Tuhannya. Sama hamba Tuhannya kek, sama pelayan Tuhannya. Dan saya tahu manusia memang mengecewakan, saya pun pernah ngecewain orang lain. Tapi saya berdoa setiap dari kita di ruangan ini, ketika orang lain ketemu kita, mereka bisa melihat Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ada amin. Mereka bisa melihat, ini fisiknya lo nih, fisiknya kamu nih, tapi kok beda dalamnya ya? Kok beda dalamnya? Pasti ada Yesus. Agar setiap orang bisa melihat Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan saya pikir ini sehat banget. Dunia di luar sana berlomba untuk jadi superstar kan. Untuk jadi orang-orang terkenal yang kalau kemana-mana, ini gue, ini saya. Menurut saya, pendapat saya. Saya nggak tahu Bapak Ibu ngikutin atau enggak, tapi pencipta lagu sama penyanyi lagi berantem di Indonesia. Saya sebagai pencipta lagu juga, saya nggak tahu mau ikut yang mana. Saya ikut Tuhan Yesus saja lah. Prinsip masing-masing. Saya maunya gini, musuhnya begini, hukumnya nggak jelas, wah berantem. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita bukan lagi hidup menurut saya, tapi menurut firman Tuhan. Ketika kita keluar, orang lain akan melihat Yesus dalam hidup kita. Karena kalau orang lain lihat kitanya, percaya Bapak Ibu deh, nggak ada bagus-bagusnya. Bener. Sehebat-hebatnya Anda, sekeren-kerennya, seganteng-gantengnya, secantik-cantiknya, sebagus-bagusnya badannya, nggak ada yang bisa kita banggain. Hanya Tuhan Yesus kebanggaan kita. Jadi mari kita menyatakan kasih kepada semua orang dengan perbuatan yang nyata. Perbuatan apa? Perbuatan baik. Kembali ke poin pertama. Perbuatan baik di dalam kebenaran. Sehingga orang lain bisa melihat ada Yesus dalam hidup kita. Itu aja goals kita sebagai anak Tuhan. Menjadi serupa dengan Yesus. Di ibadah sebelumnya saya sampaikan bersatu dengan Roh Kudus. Ketika sudah bersatu, kitanya udah hilang. Jangan 50-50. Kalau kita bersatu sama Tuhan, jangan Tuhan ngeblend. Nah, Tuhan enggak. Akunya dihilangin. Mati akunya. Biar Yesus betul-betul 100% hidup dalam hidup kita. Next, terima kasih. Ini ayat penutup. Mari kita baca bersama. Ini ayat 8-nya. Kita baca ya. 3, 2, 1. Kalau kamu melakukan semuanya itu, dan semakin bertumbuh di dalamnya, maka kamu akan terbukti sebagai orang yang benar-benar mengenal penguasa kita, Kristus Yesus. Artinya, kamu bukanlah pengikut Kristus yang tidak berguna atau yang tidak memuliakan Dia dalam kehidupan. Firman Tuhan itu jelas dan tegas dan seringkali menampar. Dan ini juga peringatan buat saya. Aduh Bapak Ibu, jangan sampai kita udah 30 tahun ikut Tuhan, 40 tahun ke gereja. Jangan sampai kita udah pelayanan tiap minggu, di cool on fire, tapi tidak memuliakan Dia, tidak berguna. Ini peringatan Petrus yang buat saya sangat relate dengan akhir zaman ini. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan cuman seru di depan, cuman bagus di depan, tapi sejatinya kita bukan pengikut Kristus yang tidak berguna, yang tidak memuliakan Dia. Saya berdoa kita bisa semakin sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, supaya Tuhan melihat kita adalah hamba-hamba yang setia, yang berguna. Yang kehidupan kita memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Ada amin? Izinkan saya bertanya ya, absen ya. Semoga ada yang jawab nih. Jadi poin pertamanya apa Bapak Ibu? Aduh, pada nggak nyatet ya. Saya ulang dari awal boleh Bapak Ibu ya?
Khotbahnya dari awal aja, dari present worship awal boleh nggak tadi? Nggak ya? Pertama apa? Berbuat baik. Kedua apa? Bijaksana. Ketiga apa Bapak Ibu? Menguasai diri. Keempat, bertahan dalam kesusahan. Kelima, hidup sesuai kemauan Allah. Keenam, dan ketujuh terakhir, terima kasih tim multimedia dikasih lihat ya. Saya berdoa firman ini jadi rema dalam hidup kita. Ini sederhana sekali Bapak Ibu. Saya berdoa ini gak jadi beban. Saya berdoa berbuat baik, hidup bijaksana, menguasai diri itu jadi sesuatu yang sudah kita lakukan secara normal aja. Saya memang orangnya baik dalam Tuhan Yesus. Saya memang orangnya bijaksana karena ada Roh Kudus dalam hidup saya. Saya berdoa ini jadi sesuatu yang betul-betul melekat sama kita. Begini Bapak Ibu, jangan ketika ada masalah, ketika ada orang mau konseling, mau curhat, baru doa, Tuhan penuhi saya, Tuhan penuhi saya. Jangan sampai pas ada yang mau dilepaskan dari kuasa gelap, baru berdoa, baru bahasa roh. Agak terlambat Bapak Ibu. Setiap hari hidupi firman Tuhan. Setiap hari hidupi firman Tuhan, sehingga kebijaksanaan, hikmat itu sudah ada dalam pikiran kita. So apapun yang kita hadapi, orang sejahat apapun, mungkin orangnya curang, mungkin klien bisnis kita menyebalkan, tapi kita selalu punya hikmat, selalu bisa menguasai diri, selalu bisa sabar. Ini peringatan buat saya karena saya kadang di mobil, di jalan suka kurang sabar Bapak Ibu. Tapi Tuhan ingetin saya terus, ada aja orang-orang nyebelin. Di tol tiba-tiba lagi jalan cepat, tiba-tiba ada yang nyelak gitu. Wah, klakson lama banget gitu kan. Kadang istri saya bingung nih, klakson atau sangkakala surga berbunyi gitu kan. Panjang banget. Tapi Tuhan ingetin saya, ayo belajar sabar. Semakin kita serupa dengan Yesus, semakin kita bersatu sama Roh Kudus, ujiannya makin banyak Bapak Ibu. Kenapa kita diuji? Simple, Yesus aja dicobai. Dan saya pikir setan tuh bodoh ya. Dia udah tahu Tuhan Yesus kok masih diuji juga. Tapi ya itu peringatan buat kita, kalau Tuhan kita, bos kita aja diuji, meskipun udah pasti menang, apalagi kita. Makanya pastikan menang setiap hari, ada amin? Tolong bilang sebelahnya, pemenang, Anda pemenang, kamu pemenang. Suami istri boleh bergandengan tangan bilang, kita pemenang. Aduh indahnya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Dari ketujuh poin ini Bapak Ibu saya percaya ini bicara pribadi buat kita. Secara personal buat kita. Saya bahas satu persatu secara singkat. Kalau Anda rindu memiliki perbuatan yang baik, yang benar, mari berdoa sama Tuhan. Tuhan, ubah hati saya yang masih penuh kejahatan, yang masih penuh kecurangan. Jadi hati yang baik. Jadi hati yang bersih buat Tuhan. Kalau Anda merasa, aduh saya orangnya baik tapi kok kurang hikmat ya, kurang bijaksana ya. Berdoa sama Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan hikmat. Yakobus menuliskan gini, kalau Anda merasa kurang hikmat, minta sama Tuhan. Tuhan pasti kasih. Kalau Anda merasa Anda kurang menguasai diri, berdoa. Sampaikan sama Roh Kudus saya berserah, kuasai diri saya, kuasai pikiran saya. Saya tahu gak mudah, tapi ketika kita berserah sama Roh Kudus yang akan kasih kekuatan. Kalau Anda saat ini sedang dalam pergumulan, sedang dalam kesusahan, sedang ngerasa gak kuat, Anda ngerasa Tuhan cobaan ini terlalu berat, bahkan mungkin sudah berpikir untuk mengakhiri hidupmu. Saya berdoa, kekuatan dari Tuhan mengalir. Kekuatan dari Tuhan menguasai hidupmu. Damai sejahtera Tuhan mengalir dalam hidupmu. Saya mau berdoa secara khusus untuk Bapak Ibu teman-teman yang sedang dalam pergumulan, dalam kesedihan, dalam kesusahan, dalam kesesakan. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia bukan Tuhan yang datang dan pergi. Tuhan Yesus selalu ada dalam hidupmu. Kuatkan Tuhan Yesus, kuatkan umatmu Tuhan, kuatkan setiap hati di ruangan ini Tuhan Yesus. Saya mau berdoa buat para istri yang mendoakan suaminya. Saya gak tahu kenapa sampaikan ini, tapi Bu, tetap kuat di dalam Tuhan Bu. Jangan menyerah. Saya tahu lingkunganmu, pergaulanmu mungkin udah bilang, udah tinggalin aja, udah bebasin aja. Tapi Bu, Anda tiang doa, terus berdoa. Terus berdoa. Buat para orang tua yang anaknya mungkin sedang terhilang. Jangan menyerah, terus berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat teman-teman muda yang kamu tahu orang tuamu sedang jauh dari Tuhan. Terus berdoa, jangan dikutuki. Terus berdoa. Oh ya la rabasik ya la rabaya. Mari kita berdoa yuk secara khusus yuk. Kita terbiasa berdoa syafaat buat negara, buat pemimpin. Tapi mari
Saat ini sejenak kita berdoa syafaat untuk keluarga kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pak, Bu, jangan sampai api doamu padam. Terus berdoa ya. Yuk ambil waktu sejenak. Waktunya masih panjang, belum jam 11. Jadi mari berdoa. Sampaikan keluh kesahmu. Teman-teman muda kalau nangis jangan di media sosial. Nangis dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yuk para pelayan Tuhan semua berdoa yuk. Oh ya lara sikiala ya. Kekuatan Tuhan mengalir dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikutnya hidup sesuai kemauan Tuhan. Saya berdoa setiap dari kita mengerti kehendak Tuhan. Dan kita bisa rendah hati. Kita bisa bilang gini, Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi. Bukan mauku tapi mau-Mu Tuhan. Seringkali kemauan Tuhan beda sama yang kita mau Bapak Ibu. Saya tahu sebagian dari Anda sudah membangun sesuatu bertahun-tahun. Dan sepertinya Tuhan hancurkan sekejap saja gitu. Anda sudah bangun usaha untuk waktu yang lama, tiba-tiba kok gagal aja. Tiba-tiba rencanamu kok buntu aja. Kemungkinan besar itu gak sesuai dengan kehendak Tuhan, jadi gak apa-apa Bapak Ibu. It's okay. Rendahkan hati dan katakan, Tuhan, aku berserah Tuhan. Biar kemauan-Mu yang terjadi, biar kehendak-Mu yang terjadi. Saya mau berdoa juga buat Bapak Ibu yang masih sulit mengasihi. Tidak ada penghakiman di sini, tapi saya mengerti bahwa setiap dari kita punya karakter yang berbeda, setiap dari kita punya latar belakang yang berbeda, setiap dari kita punya pemikiran yang berbeda. Sehingga kalau kita ketemu saudara seiman yang mungkin gak sesuai, gak cocok sama kita, kita bisa kecewa banget, kita jadi lupa mengasihi, kita jadi lupa mengampuni. Tapi Tuhan Yesus, itu doamu Tuhan, supaya kami menjadi satu Tuhan. Supaya kami bersatu di dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Anda gak harus bersatu dengan orang-orang yang sesat pemikirannya. Kalau dia gak percaya Yesus adalah Tuhan, Anda gak perlu bersatu sama dia, doakan dia. Tapi dengan saudara seiman, dengan saudara seiman yang Anda temui setiap minggu, yang ada dalam cool, yang ada dalam pergaulanmu, berdoa yuk minta belas kasihan Tuhan supaya kita bisa lebih lagi mengasihi. Tuhan biar kami jadi berkat, kami gak jadi batu sandungan Tuhan Yesus. Biar anak-anak-Mu jadi teladan Tuhan Yesus. Bahwa anak-anak Yesus itu kompak, anak-anak Yesus itu penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. And last but not least, aku berdoa. Saya berdoa siang ini. Supaya kita bisa menyatakan kasih kita kepada semua orang dengan perbuatan kita. Tidak semua orang di ruangan ini full timer Bapak Ibu teman-teman. Ada yang bisnismen, ada yang punya usaha, punya toko, ada yang bekerja di bidang-bidang lain, kesehatan mungkin. Apapun kantornya, apapun konteks pekerjaanmu, pastikan jadi berkat. Mungkin kita gak selalu bisa cerita tentang Yesus adalah Tuhan. Kalau kita langsung ngomong Yesus Tuhan percaya, mungkin orang akan langsung jauhi kita, orang akan marah sama kita. Tapi kita selalu bisa memberikan teladan. Dan keteladanan itu akan membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Keteladanan itu akan membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Pengorbanan kita untuk mengikut salib, menyangkal diri, mengekang daging. Kekudusan yang kita perlihatkan setiap hari akan membawa orang lain untuk mengenal Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan. Karena kami punya kesempatan untuk jadi teladan. Kami selalu punya kesempatan untuk jadi berkat Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan-Mu Tuhan. Memuliakan nama
Jemaat saja yuk Bapak Ibu teman-teman nyanyikan, ku mau sepertimu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita berdiri Bapak Ibu teman-teman. Jadikan ini pernyataan iman kita, kerinduan kita. Dengar doa kami Tuhan Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan namamu Tuhan, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Makasih Tuhan, biar dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, dalam jalan hidup kami, Engkau yang dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati setiap kami ya Tuhan. Roh Kudus kiranya memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk jadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan memberkati hamba-Mu ya Tuhan, Pastor Echa Sumantri. Tuhan, kami berdoa, pakai hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Dimanapun Tuhan kirimkan, dalam setiap tugas aktivitas apapun yang kerjakan, memuliakan namamu ya Tuhan. Jadi berkat buat banyak orang. Dimanapun Tuhan percayakan untuk melayani, bahkan dalam kehidupannya, dalam dunia sekuler sekalipun ya Tuhan. Banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Dan terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami berdoa memberkati keluarganya ya Tuhan. Istri anak-anaknya diberkati dan dilindungi oleh Tuhan senantiasa. Pakai lebih lagi untuk hormat kemuliaan namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kami mengucap syukur untuk kami boleh menabur ya Tuhan.